dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang pertama, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpuji engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Peristiwa gembira yang kedua, Maria mengunjungi saudarinya Elisabet. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Peristiwa gembira yang ketiga, Yesus lahir di kandang Betlehem. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Peristiwa gembira yang keempat, Yesus dipersembahkan ke dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Peristiwa gembira yang kelima, Yesus ditemukan di dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau di antara wanita, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Selamat malam saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Mari kita memulai perayaan Ekaristi Kudus kita pada malam hari ini dengan menyanyikan puji syukur 682. Panggilan Tuhan bagi umat-Nya di atas bumi ciptaannya, api cintanya, nyala kasihnya, sumber semangat bagi kita. Wartakan semangat cintanya pada orang yang dambakan kasihnya. Terpujilah Tuhan Allah yang telah mengutus putranya. Sungguh berlimpah kasih Sang Bapa, kita dikurniai rahmat. Kita semua telah dibangkitkan dan disatukan dalam Tuhan. Kita akan diberi tempat dalam surga mulia bersamanya. Terpujilah Tuhan Allah karena kasih karunia-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja memasuki dan merayakan hari Minggu biasa yang ke-30 di tahun B. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa keselamatan yang datang dari Allah harus disambut dengan penuh kepercayaan yang tahan uji, berani meninggalkan apa yang dianggapnya berharga, akan membuahkan pengenalan atas pribadi Yesus sendiri. Penyembuhan oleh Yesus pada Bartimeus dalam bacaan Injil memperlihatkan bahwa dia sungguh harus berani meninggalkan kebiasaannya. Untuk itu ia harus berteriak, "Putra Daud, kasihanilah aku." Maka kita diajak juga untuk berani meninggalkan hal-hal yang merintangi diri kita untuk menjadi dekat dan bersatu dengan Tuhan. Sejauh mana kita sungguh meninggalkan hal-hal kebiasaan yang membuat kita jauh dari Tuhan dan meninggalkan itu untuk sungguh bersatu dengan Tuhan, mari di hadapannya kita hening menyadari hal ini dan mohon pengampunannya. Seraya tentu mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan bagi diri kita masing-masing. Kita datang di hadapannya untuk bersyukur pada kesempatan ini. Juga bersama saudara-saudari kita yang mensyukuri rahmat kehidupan, rahmat ulang tahun. Pada kesempatan ini juga mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria dan doa novena Santo Yudas Tadeus. Juga atas terkabulnya doa novena kanak-kanak Yesus bagi saudara-saudari kita bersama Bu Yeni dan Bapak Karsono. Mari kita hening sejenak. Supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan, mari dengan hati mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan,
dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan sejati,
Bukalah mata hati kami untuk melihat karya-Mu yang agung dalam hidup kami sehari-hari. Semoga kami pun rela berbagi kebahagiaan dan saling bekerja sama untuk menggapai kebahagiaan hidup yang sejati, yaitu bersatu dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama di kolam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sungguh, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan himpunan perempuan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai lewat jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah sabda Tuhan. Maka kita bersukacita.
bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menganggur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Bacaan dari surat kepada orang di Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Karena itu, ia harus mempersembahkan kurban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Sebab setiap imam agung yang dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus. Ia tidak mengangkat dirinya sendiri menjadi imam agung, tetapi diangkat oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakkulah engkau. Pada hari ini engkau telah kuperanakan." Atau seperti firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut tata imamat Melkisedek." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki aku lakukan bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia dapat melihat. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan kita pada kesempatan ini, kita diharapkan untuk sungguh-sungguh berani berubah untuk iman yang berbuah mujizat. Kita mendengarkan nama Bartimeus dalam kitab suci pada hari ini, dan itu hanya satu kali saja muncul dalam Perjanjian Baru dalam Markus 10 ayat 46 yang kita dengarkan. Dan penginjil Markus memberitahu kita bahwa Bartimeus adalah putra Timeus, seorang pengemis. Ia buta dan sedang duduk dengan jubahnya di pinggir jalan ketika Yesus dan rombongan keluar dari Yeriko. Pada masa itu pengemis biasanya memakai jubah. Ya, bagi seorang pengemis jubah adalah sesuatu yang amat berharga tentunya dalam kehidupannya. Jubah itu menjadi rumahnya. Jubah itu dipakai untuk melindungi tubuhnya dari cuaca panas dan dingin. Jubah itu dipakai juga untuk membuatnya merasa aman, menjadi alas tidur. Jubah itu juga digunakan sebagai sarana untuk menampung sesuatu yang dia terima dari meminta-minta dari orang lain. Jubah inilah sarana yang digunakan untuk menghasilkan uang dan bertahan hidup. Maka jubah adalah tanda zona nyaman baginya, merasa aman, merasa terlindung. Namun di sisi lain, zona nyaman ini tanpa disadari dapat menjadi penghambat yang membuatnya tidak berkembang, menjadi belenggu dan membuat hidupnya begitu-begitu saja karena zona nyaman tidak mau berusaha semakin lebih keras dan hanya tahu untuk meminta-minta saja. Mental seperti ini sebenarnya
berbahaya bagi perkembangan diri sendiri dan juga orang lain tanpa disadari. Lalu bagaimana hal ini berubah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Jubah menjadi pegangan sebagai harta yang amat berharga bagi seorang Bartimeus. Meskipun demikian, terjadi hal yang sangat luar biasa ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ia justru meninggalkan jubah berharganya itu. Bahkan sebelumnya, ia dengan penuh keyakinan berulang kali berseru memanggil nama Yesus, memohon belas kasihannya. Lalu lihatlah bagaimana sikap iman dan tindakan yang dilakukan oleh Bartimeus ketika mendengar bahwa Yesus melintas di dekatnya. Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Meskipun banyak orang menegurnya supaya diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Tindakan itu menggerakkan hati dan belas kasih Yesus. Lalu akhirnya dia memanggil. Ketika ia mendengar Yesus memanggilnya, dengan segera Bartimeus justru menanggalkan jubahnya. Padahal saat Yesus memanggilnya, dia belum menerima keselamatan. Dia baru mendengarnya saja. Maka tindakan ini merupakan suatu langkah iman yang luar biasa bagi Bartimeus. Dipenuhi dengan sukacita karena ia meyakini bahwa sebentar lagi akan ada perubahan penting di dalam seluruh dirinya. Keyakinan seperti itulah yang dimiliki oleh Bartimeus dalam suatu tindakan iman yang sangat berani. Dengan segera Bartimeus mengambil keputusan untuk menanggalkan jubahnya, berdiri dan datang kepada Yesus. Iman dan tindakan Bartimeus itu membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan dan menyatakan mujizat yang terjadi dalam seluruh hidupnya. Dari yang semula hanya tahu meminta-minta dan mengumpulkan uang dan barang-barang, ia kini sungguh menyadari bahwa pribadi yang memanggilnya adalah harta yang sangat berharga di dalam seluruh kehidupannya, melebihi jubah pengemis yang menjadi zona nyamannya selama ini. Ketika Bartimeus sudah disembuhkan, tidak cacat lagi, tidak buta lagi, ia mengambil kembali jubahnya. Sebaliknya, setelah mengalami mujizat-mujizat dalam seluruh kehidupan, dalam seluruh perjalanan hidupnya, dia sungguh dengan hati gembira untuk mengikuti Yesus kemanapun ia pergi. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, disinilah kita melihat bahwa iman Bartimeus bukanlah iman yang mati, tetapi iman yang sungguh penuh dengan gairah, iman yang hidup disertai dengan perbuatan. Maka kita perlu belajar dari sikap Bartimeus yang berani untuk mengambil langkah iman dan tindakan untuk datang mengalami dan menerima berkat kasih karunia Allah. Jangan berpikir bahwa dengan mengatakan jika aku mengikuti Yesus, jadi aku harus meninggalkan banyak hal. Seperti dikatakan, tinggalkanlah segala-galanya dan ikutilah aku. Lalu disambung lagi, barang siapa mengikuti aku harus berani menyangkal dirinya dan mengikuti aku. Semuanya ini membutuhkan perubahan dari diri kita, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, untuk mengambil suatu sikap langkah yang pasti. Sehingga dalam kepastian itu iman kita akan sungguh membuahkan banyak hal di dalam kehidupan, melebihi apa yang kita harapkan sejauh kita sungguh berpijak pada iman dan keyakinan yang kita perjuangkan, dan hanya dalam kasih serta kuasa dari Tuhan sendiri untuk memutuskan hal itu, maka hal itu akan kita bisa temukan.
Dalam bacaan pertama Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, keselamatan yang datang dari Allah itu harus disambut dengan penuh kepercayaan yang tahan uji. Berani untuk meninggalkan hal-hal yang merintangi diri kita untuk dekat dengan Tuhan dan bersatu sepenuhnya dengan Dia di dalam kehidupan kita. Yesaya menggambarkan hal itu, di mana dalam situasi gelap, putus harapan, Yeremia percaya bahwa Tuhan tidak pernah lupa akan sisa-sisa umatnya, milik kepunyaannya sendiri. Tuhan akan membawa mereka untuk masuk ke dalam Sion sebagai gambaran untuk hidup kekal, hidup penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Untuk mencapai hal itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, surat Rasul Santo Paulus kepada umat Ibrani mengembarkan bahwa kita mau mengikuti Imam Agung kita, bersedia untuk mengorbankan segala-galanya demi kerajaan Allah. Akhirnya kita percaya bahwa di dalam Imam Agung abadi yang kita percayai, di mana kita mempersatukan diri sepenuhnya dengan Dia setiap perayaan Ekaristi, kita sungguh semakin menemukan hal itu, kekayaan rohani yang luar biasa. Dan itulah yang mengantar kita untuk sungguh semakin menikmati kuasa dan kasih Tuhan. Dalam semangat perubahan, yang terpenting bukanlah sekedar kecepatan bergeraknya, tetapi keputusan untuk segera bergerak. Kesempatan, rezeki dan berkat-berkat lainnya akan menjadi milik orang-orang yang mau melangkah, dan peluang akan menjadi milik orang-orang yang sudah siap untuk meraihnya. Terlebih pada masa dunia yang penuh dengan segala pertumbuhan, kita harus sungguh-sungguh semakin teguh dalam iman dan semakin menaruh pengharapan untuk mendasarkan seluruh hidup kita kepada keyakinan kebersamaan dengan Tuhan sepenuhnya. Hari ini adalah milik orang-orang yang mau melangkah, mau menangkap peluang dan mau mengambil tindakan nyata. Dunia terus berubah dengan segala perkembangan kecanggihannya. Kita pun dituntut untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dalam iman yang teguh, kokoh dan kuat untuk bersatu sepenuhnya dengan Tuhan sendiri. Dan itulah yang dicoba diajarkan oleh gereja melalui Bunda Maria yang selama ini juga menjadi bagian dalam doa-doa kita. Bersama Bunda Maria untuk senantiasa melantunkan manik-manik rosario untuk bersatu sepenuhnya dengan putranya dan menggapai apa yang menjadi pengharapan untuk bisa merubah dunia ini. Kita diharapkan untuk sungguh semakin bersatu sepenuhnya dengan sang sumber kehidupan, yaitu Allah sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, berani melangkah dalam iman yang pasti menuju kepada kesempurnaan bersama Bunda Maria yang penuh iman. Dan dalam keyakinan kita menaruh pengharapan, moga pengharapan kita melebihi apa yang kita harapkan, dan persatuan kita sepenuhnya akan semakin boleh kita nikmati dalam kuasa dan kasih Tuhan. Berkat pengorbanan yang kita nyatakan, maka Tuhan akan senantiasa memberikan yang terbaik. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syarat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian,
Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah kita mempersembahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus dengan permohonan semoga Ia memberi terang bagi mata dan budi kita, serta menuntun kita di jalan keadilan dan cinta kasih. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan jadilah cahaya mata kami. Tuhan jadilah cahaya mata kami. Bagi gereja yang diutus untuk mewartakan Injil, ya Tuhan, semoga gereja menjadi saksi yang terpercaya tentang Injil bagi segala bangsa. Semoga gereja menjadi penuntun yang aman menuju perdamaian dan solidaritas. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadilah cahaya mata kami. Bagi mereka yang memegang kekuasaan dan kepemimpinan di gereja dan di dunia, ya Tuhan, semoga para penguasa dan pemimpin gereja menjadi orang-orang yang jujur dan berpegang teguh pada prinsip mereka, serta menjadi orang yang tahu apakah tujuan mereka dan kemanakah orang lain mau dituntun. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadilah cahaya kami. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, ya Tuhan, semoga para suami dan istri menerima Kristus sebagai teman di perjalanan hidup mereka bersama, dan semoga mereka menunjukkan jalan Tuhan kepada anak-anak mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadilah cahaya mata kami. Bagi mereka yang kurang mengindahkan suara hatinya, serta bagi mereka yang menutup mata untuk tidak melihat penderitaan orang lain, ya Tuhan, semoga mereka mau membuka diri bagi Allah dan bagi sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadilah cahaya mata kami. Bagi kita sendiri yang berhimpun di sini, ya Tuhan, semoga kami tidak buta terhadap tanda-tanda zaman, tetapi berkat terang iman memberi kesaksian atas kasih ilahi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadilah cahaya mata kami. Kami mengucap syukur atas segala rahmat berkat-Mu yang Kau boleh percayakan kepada kami dan kami alami dalam setiap langkah kehidupan kami, terlebihlah rahmat kehidupan. Dan juga bersama dengan Bu Yeni bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria dan novena Santo Yudas Tadeus. Semoga dengan sarana doa yang Kau anugerahkan kepada anak-Mu semakin membuat mereka semakin bersatu dengan di dalam seluruh perjalanan hidup, sehingga apa yang mereka dambakan senantiasa semakin boleh mereka nikmati untuk membuat iman mereka semakin tumbuh dewasa dalam memperjuangkan kehidupan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadilah cahaya mata kami. Juga bersama dengan Bapak Karsono mengucap syukur atas terkabulnya doa novena kanak-kanak Yesus. Semoga melalui seluruh pengalaman bersama dengan kanak-kanak Yesus untuk semakin meneguhkan iman dan pengharapan berpegang teguh kepadamu secara penuh, menjadi semangat umat-Mu untuk bersatu sepenuhnya dengan Dikau, sehingga harapan-harapan mereka pun akan semakin mereka boleh nikmati di masa-masa akan datang sebagai gerakan untuk semakin bersatu dengan Dikau. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadilah cahaya mata kami. Kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga melalui sarana pengobatan, obat-obat yang dikonsumsi, orang-orang yang setia mendampinginya, saudara-saudara kami yang sakit suatu saat boleh Kau pulihkan dari penyakitnya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadilah cahaya mata kami.
Sejenak di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah berjumpa dengan kami di jalan dan telah mengasihani kami. Kami telah Kau beri iman dan kasih karunia-Mu. Tinggallah berserta kami dan temanilah kami sebagai penuntun setia kepada Bapa. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Puji syukur 376. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pun pakailah memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu. Harta kekayaanku jadi alat bagi-Mu. Akal, budi, dan kerja Tuhan pergunakanlah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah kami semakin melihat dan merasakan betapa besar cinta dan pengorbanan-Mu bagi kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan keallahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami.
Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kudus ya Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela. Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus Nipa, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini. Dengan segala niat, doa dan harapan-harapan kami, juga mereka yang kami intensikan dalam perayaan Ekaristi pada kesempatan ini. Juga secara khusus bagi saudara-saudari kami yang baru saja Kau angkat menjadi anak-Mu lewat baptisan pada kesempatan ini.
Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah
Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Saudara-saudara terkasih, baptisan baru akan menerima komuni pertama duluan dengan menyambut dalam 2 rupa.
Puji syukur 690. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga sabda dan tubuh putramu yang telah kami terima memampukan kami untuk melihat kehadiran-Mu dalam diri sesama kami, sehingga kami pun tergerak melayani mereka dan kelak Kau perkenankan memasuki kehidupan abadi bersama-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman Gereja Sabtu, Minggu 26 dan 27 Oktober 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte Gereja 19 dan 20 Oktober 2024, 18.767.000 rupiah. Kolekte pemeliharaan gereja 10.470.000 rupiah. Kolekte misa perkawinan 3 kali 3.709.000 rupiah. Kolekte misa arwah 2.043.000 rupiah. Sumbangan dari Bapak Abdullah P. 1 juta rupiah. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. 2. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di aula lantai 1. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Denny Wijaya Wong dan Patricia Adriani Kwando, pengumuman kedua. Ferry Johannes Lisali dan Josephine Katerina Jacqueline Halim, pengumuman pertama. Juvencius Kesik dan Maria Elizabeth, pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. 4. Kredit Union Mekar Kasih mengadakan edukasi dasar wajib selama 2 hari sebagai syarat bergabung menjadi anggota yang akan diadakan pada hari Sabtu sampai Minggu 2-3 November 2024
pukul 6 sore sampai selesai. Kontribusi pendidikan 60.000 per orang. 5. Pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu 2 November 2024 pukul 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. 6. Misa penutupan bulan Rosario diadakan pada hari Kamis 31 Oktober 2024 pukul 6 sore yang akan diawali dengan doa Rosario pada pukul 17.30 WITA. 7. Misa Jumat pertama yang dirangkaikan dengan misa semua orang kudus diadakan pada hari Jumat 1 November 2024 pukul 6 sore dan akan dilanjutkan dengan salve. 8. Perayaan misa arwah semua orang beriman akan dilaksanakan pada Sabtu 2 November 2024 pukul 8 pagi. Demikian pengumuman paroki minggu ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Sehubungan dengan misa arwah tanggal 2 November, sekali lagi diingatkan bahwa kita akan misa jam 8 pagi. Mulai pada hari Senin, bagi mereka yang ingin mendoakan sanak keluarga yang sudah mendahului, silakan masukkannya di sekretariat paroki supaya bisa disusun. Lalu karena kita hanya misa satu kali saja di pagi hari, sorenya tetap akan diintensikan sejauh itu masih ada. Nanti ditulis, alangkah lebih bagusnya kalau memang kita ikut di misa jam 8 sejauh itu memungkinkan. Lalu kita tulis mungkin yang paling utama dan paling pokok, misalnya orang yang paling dekat dengan kita, orang tua kita, anak kita atau cucu kita, dan seluruh anggota keluarga. Jadi mungkin ada 4-6 orang, sesudah itu lalu dengan seluruh anggota keluarga. Dan kalau setiap orang itu bisa menuliskan seperti itu, ya saya kira masih tetap juga cukup lumayan. Berangkat dari pengalaman kita di hari-hari yang lalu, bahwa kita tulis cukup banyak semua dan harus dibacakan, dan itu membutuhkan 45 menit. Selama ini pengalaman seperti itu, tidak apa-apa kalau nanti kita akan tayangkan dulu, kita akan tetap atur sedemikian. Tapi biasanya kan kita masih merindukan supaya itu masih dibacakan pada saat perayaan dimulai. Jadi karena perayaan ini lebih penekanan pada satu kali jam 8 pagi, sore itu sudah perayaan hari Minggu sebenarnya karena hari Sabtu, sehingga itu tinggal diintensikan saja. Tapi yang perayaan langsung itu pada tanggal 2 untuk semua arwah semua orang beriman itu memang pada pagi hari. Lalu hari Jumat itu hari Jumat pertama, pas juga pada hari itu kita merayakan hari raya semua orang kudus. Dua perayaan itu berdekatan untuk mengantisipasi bagi kita bahwa kita tidak berakhir di dunia ini, tetapi Tuhan menyediakan bagi kita tempat kemuliaannya, itu surga abadi bagi kita, dan itulah yang kita rayakan pada tanggal 1. Maka bagi saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita yang belum masuk dalam kemuliaan Tuhan, maka kita wajib mendoakannya pada tanggal 2. Dan sepanjang bulan November sebenarnya itu adalah doa-doa arwah bagi kita. Setelah kita berdoa rosario sepanjang bulan Oktober, maka kita diantar masuk dalam bulan di mana kita mengingat saudara-saudari kita yang telah mendahului kita. Kemudian hal berikut Bapak Ibu Saudara terkasih, sekarang sudah minggu ke-30. Tinggal 4 minggu ke depan kita akan merayakan pesta pelindung kita pada minggu ke-34. Lalu seluruh kegiatan-kegiatan, panitia sudah melakukan beberapa kegiatan dan ada yang sudah sampai pada final-final yang sudah dibuat. Semua itu merupakan ungkapan kebersamaan kita, mengungkapkan iman kita dalam kebersamaan di paroki ini.
Masih ada beberapa perlombaan, utamanya lagu-lagu, ada yang solis dan juga vokal group atau kor yang akan dibuat ke depan. Sehubungan dengan 85 tahun lalu ada baju kos dibuat. Itu nanti kalau ada yang mau mendaftar, nanti mendaftar pada saat keluar dari gereja ini sebenarnya sudah ada di grup Depas. Tapi siapa tahu ada yang tidak bergabung di anggota grup Depas dan mungkin dari rukun belum mendapatkan informasi, silakan mendaftar. Kalau tidak salah nanti mendapat informasi dari pengurusnya. Saya kira yang mengurus ini adalah orang muda yang kebetulan lebih pada bidang komsos. Lalu modal yang dibutuhkan sehubungan dengan itu nanti ada untungnya. Kalau tidak salah satu baju itu untungnya 25 atau 30. Keuntungan itu nanti akan dipakai sebagai dana awal untuk Komsos Paroki Kristus Raja Andalas untuk melengkapi apa yang mereka butuhkan sehubungan dengan media kita. Dan dengan demikian apa yang kita harapkan ke depan itu berjalan dengan baik. Jadi baju kos itu sudah ada contohnya di bawah, nanti kita melihatnya. Sudah ada yang mendaftar, saya lihat cukup banyak, lumayan. Tapi kalau masih ada yang mendaftar silakan didaftar di rukun atau wilayah, ataukah langsung didaftar di panitianya orang muda, utamanya Komsos. Saya kira itu yang saya tambahkan pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih atas keterlibatan kita, utamanya yang bertugas dalam perayaan pada kesempatan ini, lektor, pembaca, pemazmur, dirigen organis, kemudian PPA atau misionar, lalu diakon, kolektan, seluruh umat yang hadir. Saya ucapkan limpah terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Juga kelompok dekorasi dan kelompok sound system. Kemudian besok juga ada misa Mandarin. Walaupun kita sudah ikut misa, kalau kita mau ikut misa Mandarin besok jam 11. Kemudian sesudah misa Mandarin, lalu malamnya akan ada pemaparan bagaimana paham dan pandangan mengenai Bunda Maria di dalam tradisi orang Tionghoa yang akan dibawakan oleh Romo Folk yang sudah hadir, dan mudah-mudahan beliau besok bersedia untuk memimpin perayaan di salah satu misa selain misa Mandarin. Jadi saya kira itu baik kita perhatikan, mudah-mudahan dengan mengikuti apa yang dipaparkan besok, bagi kita yang sudah ikut misa pada hari ini, kami mengharapkan kita bisa ikut besok malam jam 7, bagaimana Bunda Maria dipahami dalam tradisi Tionghoa. Sebagaimana gereja kita berdiri atas kelompok Tionghoa, mari kita upayakan hal ini dalam seluruh kehidupan kita sehingga ada pemahaman dengan itu, dan beberapa tradisi-tradisi ke depan kita akan upayakan untuk selalu kita hadirkan di dalam gereja kita sebagai ciri khas gereja kita di Paroki Kristus Raja Andalas ini. Semua itu dalam rangka 85 tahun gereja kita untuk kita adakan. Saya kira itu yang saya boleh sampaikan pada kesempatan ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur 692. Yesus mengutus muridnya